Pembelajaran di tahun 2021 ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, gengs. Karena kondisi yang belum begitu memungkinkan untuk pembelajaran offline, sehingga pembelajaran untuk tahun 2021 ini saya Dayat Hidayat, Rektor Universitas Pamulang. Assalamualaikum gengs, gimana kabar kalian? Masih semangat belajar online kan di rumah? Pembelajaran di tahun 2021 ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, gengs. Karena kondisi yang belum begitu memungkinkan untuk pembelajaran offline, sehingga pembelajaran untuk tahun 2021 ini masih nambah lagi satu semester untuk pembelajaran jarak jauh. Di pertengahan tahun 2020 kemarin, saat corona masih anget-angetnya menyerang, mahasiswa ini sudah mulai kehilangan arah karena merasa pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif untuk mereka. Ya kan, secara biasanya belajar di dalam kelas, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-temannya, bahkan mungkin termotivasi oleh gebetan di dalam kelas. Sekarang mereka harus belajar sendiri di dalam rumah, di dalam kamar kosan yang pengap itu. Ya kan? Tapi jangan khawatir, karena kali ini aku buat konten motivasi untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mulai jenuh berkuliah jarak jauh dan sudah kehilangan tujuan dalam berkuliah. Nah, semoga konten kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya, gengs. Nah, kali ini di konten ini aku nggak sendirian, ada beberapa kaprodi yang juga akan ikut memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Jadi aku akhir tahun kemarin itu sudah mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan konten motivasi ini, gengs. Jadi mulai dari kampus 1, 2, dan kampus 3 itu aku sudah datengin semuanya untuk mengumpulkan motivasi-motivasi keren dari para kaprodi. Gak cuma bapak ibu kaprodi kalian aja loh, gengs, yang ikut frame di sini. Tapi Bapak Rektor dari Universitas Pamulang juga turut menyumbangkan motivasi-motivasi yang gak kalah keren untuk kalian semuanya. Dan meskipun lokasinya ada di Universitas Pamulang, tetapi motivasi-motivasi dari para kaprodi ini sangat general, gengs. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk kalian-kalian yang ada di kampus-kampus yang lain. Jadi nggak hanya mahasiswa Universitas Pamulang saja, tetapi juga mahasiswa kampus yang lain ini juga bisa menggunakan motivasi-motivasi dari para kaprodi ini untuk membangun semangat dalam perkuliahan jarak jauh. Udah gak sabar kan? Ayo gengs, kita lihat bareng-bareng motivasi-motivasi keren dari para kaprodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Dayat Hidayat, Rektor Universitas Pamulang. Saat ini Universitas Pamulang sudah memiliki 84.000 mahasiswa dari 17 program studi, yaitu S1, S2, dan program Diploma 3. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat seluruh Nusantara memberikan kepercayaan kepada Universitas Pamulang, sehingga insya Allah dalam kurun waktu yang lebih cepat lagi Universitas Pamulang akan memberikan pelayanan pendidikan lebih luas lagi kepada masyarakat Indonesia di Kota Serang, Provinsi Banten. Teman-teman semuanya, terutama para calon mahasiswa, bagaimana strategi perkuliahan di Universitas Pamulang? Saya ingin sampaikan bahwa Universitas Pamulang yang saat ini menyelenggarakan pendidikan baik online maupun offline, diberikan tuntunan, diberikan arahan, diberikan guidance bagaimana supaya kuliah tepat waktu dan kualitas tetap dipertahankan. Satu di antara yang paling pokok adalah ikuti aturan-aturan dan semua regulasi yang ada di kampus. Karena apa? Semua proses pembelajaran, semua proses pelaksanaan akhir dari kegiatan perkuliahan itu sudah ada regulasinya, ada tata aturannya. Sekali melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu sudah ada aturannya,
maka jangan harap Anda akan tepat waktu sesuai dengan harapan menyelesaikan pendidikan. Karena apa? Universitas Pamulang dengan jumlah mahasiswa yang begitu besar 84.000, salah satu diantaranya karena adanya ketaatan mahasiswa untuk mengikuti aturan-aturan akademik, aturan-aturan kemahasiswaan, dan aturan-aturan penyelesaian tugas akhir dari proses pembelajaran di Universitas Pamulang. Sekali lagi, Universitas Pamulang memberikan cara dan guidance bagaimana supaya menyelesaikan proses pembelajaran itu dengan baik, karena kami memiliki lembaga khusus proses pembelajaran dan on-learning. Yang kedua, kuliah di Universitas Pamulang itu menggunakan sistem drop out. Maksudnya apa? Apabila mahasiswa itu taat asas, taat aturan, mengikuti semua norma-norma akademik, maka insya Allah hasilnya akan bagus, hasilnya akan sesuai dengan harapan. Nah, hasil yang bagus dan sesuai harapan ini di Universitas Pamulang sistemnya menggunakan drop out. Untuk apa? Untuk mempertahankan kualitas, sehingga kualitas ini akan terjaga dari semester ke semester, dari perolehan SKS per SKS. Nah, ini semuanya apabila diikuti rambu-rambunya, diikuti aturannya, diikuti regulasinya, maka pasti perkuliahannya tepat waktu. Sekali lagi, saya ingin tekankan bahwa semua tata kelola pelaksanaan proses pembelajaran di kampus Universitas Pamulang, para admin, para dosen, jajaran rektorat, semua mengacu kepada tata aturan yang ditetapkan bagaimana program akademik di Universitas Pamulang. Jadi Anda jangan takut bahwa kuliah di Universitas Pamulang itu dengan begitu banyak mahasiswa, bagaimana kualitasnya, bagaimana tepat waktunya, bagaimana hasilnya. Silahkan Anda buktikan bahwa Universitas Pamulang memang menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan norma-norma akademik yang dituntunkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ingin jadi mahasiswa yang sukses di program studi manajemen, tentunya yang pertama adalah harus memahami kurikulum yang ada di program studi manajemen. Itu harus. Kemudian setelah memahami kurikulumnya, mahasiswa juga harus memahami budaya atau karakter atau kondisi di program studi manajemen itu sendiri. Nah, kemudian setelah mereka menjadi mahasiswa di sini, ada mata kuliah per semester yang harus ditempuh sesuai dengan yang sudah dipersiapkan di program manajemen sesuai dengan kurikulumnya. Sekarang ada kurikulum yang berbasis KKNI. Nah, dari mata kuliah ini, mahasiswa juga sudah disiapkan bahan ajarnya dalam bentuk modul. Ya. Mahasiswa wajib print modul yang sudah dipersiapkan. Kemudian, supaya lebih gampang dalam belajar, mahasiswa perlu membuat ringkasan. Nah, ini kuncinya ini. Yang kadang-kadang mahasiswa itu males. Ya. Pengalaman mengajar di kelas, Bapak, saya dulu selalu mengajarkan bahwa mahasiswa wajib download modulnya. Akan tetapi nggak sampai 50% yang download. Nah, biasanya yang download modul, yang rajin, dia rajin belajar sehingga pada saat mengikuti pelajaran di kelas kan lebih gampang menerimanya. Sehingga ingin jadi yang sukses adalah bagaimana komitmen dari diri mahasiswa itu sendiri dalam belajar menjadi mahasiswa. Jadi tidak harus dosennya bagaimana, tapi mahasiswa sendiri harus komitmen. Tujuan saya mahasiswa dalam hal ini adalah ke kampus adalah belajar. Ya belajar, ikuti materinya ya, yang disampaikan oleh dosen, mana yang belum paham baru ditanyakan. Itulah kaitannya dengan belajar mandiri yang perlu dilakukan oleh mahasiswa supaya sukses. Bagaimana belajar sendiri dulu mata kuliahnya, materinya, nanti ketemu di kelas, dosen merangkan, kita udah gampang menerimanya, Pak. Ya, sudah gampang. Tinggal poin mana yang kita belum tahu, nanti kita tanyakan. Jadi tidak usah nanti di kelas nanti banyak sekali mahasiswa ya, kadang-kadang ditanya diam, suruh nanya juga diam. Nah, biasanya mahasiswa yang duduk di depan itulah yang gampang menerima mata kuliah, materi. Biasanya nilainya bagus. Makanya menciri mahasiswa itu yang datang di depan,
yang datang yang paling belakang, ya, yang duduk di paling belakang. Kalau yang sedang-sedang saja biasanya susah diciri nih Pak. Tapi kalau yang sudah datangnya duduknya di depan, mereka biasanya serius belajar. Kalau yang duduknya di belakang banyak tidur. Nah, itu yang harus dihindari. Sehingga dengan materi yang sudah ada itu dipersiapkan, diringkas ringkasannya, dan belajar dalam suatu mata kuliah itu setiap harinya tidak harus makan waktu yang lama. Cukup setiap hari antara 30 menit. Nah, tapi rutin. Sehingga secara kontinu berkelanjutan terus-menerus nanti mahasiswa akan paham, karena dengan 30 menit tapi rutin daripada belajarnya borongan. Nah, borongannya kapan Pak? Pada saat mau UTS dan UAS. Nah, ini yang perlu mahasiswa hindari ya, supaya menjadi mahasiswa yang bisa sukses. Artinya komitmen dari diri sendiri dulu. Karena dengan komitmen dari diri sendiri adalah bahwa orang lain adalah sekedar mengingatkan saja Pak. Ya. Kalau kita dalam diri sudah komit ya, otomatis akan mudah. Apapun yang disampaikan akan mudah diterima oleh sama mahasiswa. Sampaikan dosen menyampaikan apa, biasanya lebih gampang menerimanya. Sehingga nanti pada saat UTS UAS sudah nggak perlu repot-repot, baru nyari-nyari catatan kalau sudah di print modul bahan ajar yang dipersiapkan oleh para dosen yang disiapkan oleh prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aduh ngikutin YouTuber nih, saya senang sekali diundang ke YouTube-nya Pak Angga. Ya, beliau menanyakan tentang kiat sukses kuliah di D3 Akuntansi. Pernah kebayang gimana kuliah di D3 Akuntansi? Mungkin ada yang bilang, aduh tanggung. Terus ada yang bilang juga, mirip SMA enggak ya? Gitu ya. Nah, kalau mau dijelaskan sedikit, mungkin saya jelaskan dari D3 Akuntansinya dulu ya Pak Angga ya. Jadi D3 Akuntansi itu sebetulnya program studi yang disiapkan oleh Universitas Pamulang untuk mencetak mahasiswa siap kerja. Ya, jadi jangan ragu memilih D3 Akuntansi, karena di D3 Akuntansi tidak diajarkan teori saja, tapi bagaimana diajarkan Anda untuk langsung praktek seperti di pekerjaan. Jadi di D3 Akuntansi itu magang-magangnya ada beberapa mata kuliah yang langsung kita matchkan dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kalau kiat suksesnya apa nih? Pertama, tentunya kalau mahasiswa D3 Akuntansi tidak hanya pintar dalam teori tapi juga pintar dalam praktek. Kenapa? Karena kuliahnya itu 60%-nya praktek, 40%-nya teori. Jadi secara otomatis memang kita siapkan untuk mereka siap turun ke dunia industri atau dunia kerja. Kemudian kiat suksesnya lagi tentunya ya belajar dengan serius, fokus ya, walaupun mahasiswa kami itu hampir 50% lebih itu adalah pekerja, tetapi mereka memang kita berikan target-target lulus tepat waktu misalnya. Kemudian kita sampaikan juga ada dosen pembimbing akademik di D3 Akuntansi, sehingga mahasiswa-mahasiswa D3 Akuntansi ini akan terus dimotivasi dan akan terus dimonitor oleh Bapak Ibu dosen pembimbing akademik untuk mencapai IPK yang di atas 3,0. Ya, jadi di kami ada seperti itu. Kemudian di D3 Akuntansi itu kiat suksesnya lagi adalah ketika mahasiswa-mahasiswa yang asalnya dulu dari SMA, STM, nah di D3 Akuntansi ini kami siapkan yang namanya klub-klub. Ini gratis loh. Jadi klubnya itu ada klub akuntansi, klub pajak, klub bahasa Inggris. Jadi mahasiswa-mahasiswa D3 Akuntansi boleh mengikuti program klub ini dan gratis teman-teman. Dan kita siapkan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Kemudian selain itu D3 Akuntansi juga ya ada yang namanya mata kuliah masuk ke dalam link dengan industri. Jadi misalnya pengantar akuntansi 2 nih teman-teman itu nanti dibikin project sama dosen-dosennya. Bagaimana teman-teman membuat laporan keuangan di warung-warung sekitar atau misalnya koperasi kecil atau misalnya salon. Gimana caranya teman-teman langsung praktek nih membuat laporan keuangan, sehingga ketika nanti teman-teman bekerja udah siap banget yang namanya bikin laporan keuangan tanpa perlu lagi berpikir ini jurnalnya apa ya, ini jurnalnya apa. Jadi kita itu langsung begitu teori, prakteknya seperti ini.
Kemudian ada lagi yang namanya uji kompetensi ya. Nah, uji kompetensi ini juga salah satu cara kita untuk menyiapkan lulusan D3 akuntansi itu kompeten di bidang akuntansi, sehingga mereka wajib mengikuti namanya uji kompetensi. Persiapannya ikut klub lagi, ada klub akuntansi, ada klub komputer akuntansi. Jadi di D3 akuntansi itu teman-teman disupport. Selain pembelajarannya dengan dosen-dosen yang berkualitas, kita juga memberikan support berupa tadi perkuliahan di luar jam pembelajaran. Tapi bukan perkuliahan kayak di kelas-kelas, bukan, tapi ini lebih rileks ya teman-teman. Misalnya pandemi seperti ini gimana? Kita tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Pembelajarannya via online PJJ, tapi klubnya juga tetap berjalan walaupun via online. Ya, jadi tidak menyurutkan teman-teman untuk tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti itu. Kemudian di D3 akuntansi, kiat suksesnya lagi adalah kita memberikan target untuk lulus tepat waktu. Teman-teman mulai masuk di D3 akuntansi diingatkan bahwa teman-teman harus lulus di semester 6. Kemudian masuk ke mau masuk semester 4, teman-teman kita kumpulkan. Diingatkan bahwa semester 4 teman-teman harus siap untuk magang. Ya. Magangnya di mana? Boleh di perusahaan, boleh di usaha kecil menengah, boleh di sekitar lingkungan tadi. Ya, jadi kita tidak mengharuskan teman-teman untuk magang di perusahaan-perusahaan besar, tidak. Silakan Anda magang di perusahaan-perusahaan kecil, apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ya. Kemudian selain itu, kita juga mengarahkan teman-teman untuk membuat opini yang kita bisa publikasikan, sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana memberikan opini dan kita publikasikan di koran-koran. Dan ini sudah kita lakukan. Selain itu apalagi banyak sekali di D3 akuntansi ini. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas, tapi bagaimana menghadapi lingkungan. Dengan apa? Kita minta mahasiswa terjun langsung untuk melakukan PKN. Ya, apa itu pengabdian terhadap masyarakat? Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Jadi ketika mereka belajarnya down, kemudian mereka PKM, mereka melihat orang-orang yang kurang beruntung di sekitar mereka, akhirnya mereka mempunyai semangat belajar lagi bahwa banyak orang-orang yang kalah tidak beruntungnya dari mereka. Mereka lebih beruntung, sehingga mereka terus semangat dan semangat lagi untuk kuliah, sehingga di D3 akuntansi tingkat kelulusannya 70-80% tepat waktu. Ya, gimana dengan kondisi saat ini, pandemi seperti ini? Tetap sama, kita melakukan bimbingan secara online. Jadi teman-teman gak usah gamang, gak usah galau, gak usah takut gak lulus tepat waktu ya. Karena ketika teman-teman mulai masuk ke semester 5, mulai dibimbing untuk melakukan proposal tugas akhir. Kemudian mulai awal semester 6 teman-teman udah mulai bisa bimbingan tugas akhir. 1 semester cukup loh. Tugas akhir itu dibuat paling cepat 2 bulan, paling lama selama lamanya. Jadi kalau gitu teman-teman harus tepat waktu, 2 bulan cukup. Ngapain kalau bisa cepat, harus lama ya. Kiat suksesnya fokus. Kemudian yang kedua, ingat niat awal, karena semuanya berawal dari niatnya harus baik, maka hasilnya akan baik. Kemudian ikuti semua arahan, tuntunan dari Bapak Ibu dosen, teman-teman insya Allah akan sukses. Dan jangan lupa berdoa ya, karena doa itu penting. Usaha tanpa doa nothing ya, doa aja nggak ada usaha juga sama. So kalau mau sukses, belajar fokus dan juga berdoa, insya Allah akan sukses. Ya, kalau bertanya bagaimana cara tips sukses untuk kuliah di sastra Indonesia, sama seperti kuliah di program studi lain. Ya, saya dulu pernah menulis strategi lulus tepat waktu. Nah, intinya kalau di sastra itu kan berhubungan dengan literasi. Ya, literasi, tulisan, bacaan. Maka dari itu mahasiswa itu harus banyak membaca, banyak menulis. Jangan sampai kuliah di sastra Indonesia tapi anti terhadap buku. Ya, anti terhadap buku apa saja silakan dibaca. Buku psikologi dibaca boleh silakan, karena nanti juga berhubungan dengan psikologi. Hukum juga boleh silakan, ekonomi juga boleh silakan. Yang penting banyak membaca ya. Banyak membaca sehingga nanti bisa menulis. Karena kedepannya dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu kaitannya selalu dengan menulis. Kalau dari awal itu sudah malas membaca,
dan nantinya pasti tidak bisa menulis, ya nanti akan tersendat-sendat ya ketika kuliah. Ya itu tips intinya. Kemudian yang berikutnya ya, mahasiswa sama di program studi manapun itu harus punya niat, punya karakter yang tekun, kemudian yang rajin, ya, kemudian satu lagi juga menghormati. Yang menghormati siapa? Menghormati sesama, ya dosennya, teman-temannya, kemudian OB, staff dan lain sebagainya. Ya bisa saja mungkin di tengah jalan mahasiswa mendapati, wah ini kayaknya dosennya kurang pintar ya, bahkan lebih pintar saya sebagai mahasiswa. Nah jangan seperti itu, pasti ada hal yang pasti dosen itu lebih tahu daripada Anda. Maka dari itu menghormati sesama itu lebih penting ya di program studi manapun.